pagi Sekolah Kristen Dian Wacana. Hari ini, Sabtu 17 Oktober 2020, kembali kita akan mendengarkan cerita dan firman Tuhan. Dan hari ini, anak-anak juga akan belajar untuk berkreasi dengan barang bekas. Kita akan membuat permainan yang seru dan menarik. Nah, untuk mengawali perjumpaan kita hari ini, mari kita bangkit berdiri. Kita akan bernyanyi dengan pujian Jalan serta Yesus. Nah, anak-anak, tadi anak-anak sudah memuji Tuhan. Sekarang saatnya anak-anak mendengarkan firman Tuhan. Baik anak-anak, kita akan berdoa terlebih dahulu. Kita akan mohon pimpinan Roh Kudus supaya dapat memahami apa yang Tuhan firmankan hari ini. Mari kita lipat tangan dan tutup mata kita. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, karena pada pagi hari ini kami boleh berjumpa lagi untuk mendengarkan firman-Mu. Tuhan, tolong kami supaya kami dapat mengerti apa yang Tuhan firmankan kepada kami hari ini. Tolong ya Roh Kudus supaya kami dapat berjalan mengikuti kehendak Tuhan sepanjang hari dan seterusnya. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah anak-anak, mari kita ambil Alkitab kita dan kita akan buka di Matius 4 ayat 19. Kita akan buka pada Matius 4 ayat 19. Kita akan baca bersama-sama. Yesus berkata kepada mereka, "Mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Kita akan baca sekali lagi. Yesus berkata kepada mereka, "Mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Ya, anak-anak, hari ini Budita akan bercerita tentang Simon Petrus, yaitu seorang nelayan yang dipanggil oleh Tuhan Yesus untuk menjadi muridnya. Anak-anak dengarkan dengan baik-baik, duduk yang manis, dan siapkan hati kalian untuk mendengarkan cerita. Simon Petrus adalah seorang nelayan. Setiap hari dia bekerja mencari ikan di Danau Galilea. Pada suatu hari, Simon Petrus bersama dengan Andreas pergi menangkap ikan di Danau Galilea. Namun pada malam itu, mereka tidak mendapatkan seekor ikan pun. Andreas, sudah sepanjang malam kita mencari ikan, namun kita tidak mendapat ikan seekor pun. Aku sudah lelah, bagaimana kalau kita pulang saja? Baiklah Simon, mari kita pulang dan kita basuh jala kita.
Sementara perahu Simon Petrus mendarat, Tuhan Yesus sedang berjalan-jalan di tepi danau Galilea. Tuhan Yesus melihat perahu Simon Petrus, kemudian dia menghampiri perahu itu dan naik ke dalamnya. Di dalam kapal itu, Tuhan Yesus mengajar banyak orang. Sesudah mengajar, lalu Tuhan Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Bertolaklah ke tempat yang lebih dalam, dan tebarkanlah jalamu sekali lagi." Kemudian Simon Petrus menjawab, "Guru, sudah sepanjang malam kami menjala ikan, namun kami tidak mendapatkan seekor ikan pun. Namun karena Engkau yang menyuruh kami, maka kami akan menurutinya." Ketika Simon Petrus menebarkan jalannya untuk yang kedua kalinya, maka keajaiban pun terjadi. Jala itu penuh dengan ikan sehingga hampir koyak. Melihat hal tersebut, banyak orang heran dan takjub. Dan pada saat itu, Simon Petrus merasa takut dan tersungkur di depan Tuhan Yesus sambil berkata, "Tuhan, aku ini orang berdosa, tolong pergilah daripadaku." Namun Tuhan Yesus berkata, "Jangan takut, mari ikutlah aku dan engkau akan kujadikan penjala manusia." Dan mulai saat itu, Simon Petrus dan teman-temannya pergi meninggalkan pekerjaannya dan pergi bersama dengan Tuhan Yesus untuk mengabarkan kerajaan surga. Nah, anak-anak, tadi anak-anak sudah mendengarkan cerita tentang Simon Petrus yang dipanggil oleh Tuhan Yesus untuk menjadi penjala manusia. Kita pun juga bisa seperti Simon Petrus menjadi penjala-penjala manusia dengan mengajak teman-teman kita untuk berbuat baik, dengan mengajak teman-teman kita untuk rajin ke sekolah minggu. Nah, anak-anak, jangan lupa tetap rajin berdoa dan tetaplah mengajak teman-teman kita untuk senantiasa juga rajin berdoa, rajin ke sekolah minggu, dan juga berbuat baik sehingga kita menjadi anak-anak Tuhan Yesus yang hebat. Nah, anak-anak, sekarang kita akan berdoa. Kita mau berterima kasih kepada Tuhan Yesus karena hari ini kita sudah diberkati dengan firman-Nya dan kita boleh tahu apa yang menjadi kehendak Tuhan. Mari kita berdoa. Tangan kita dilipat dan mata kita ditutup. Tuhan Yesus, terima kasih karena hari ini Tuhan telah membimbing kami untuk mendengarkan firman-Mu. Tuhan, ajar kami untuk dapat menjadi penjala-penjala manusia dengan berbuat baik, dengan menjadi teladan bagi sesama kami, sehingga kami pun boleh membawa teman-teman kami, Tuhan, untuk mengikuti Engkau. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan melakukan aktivitas kami kembali. Tuhan tolong untuk setiap dari kami, Tuhan, supaya dapat mengikuti setiap aktivitas kami dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik anak-anak, tadi kita sudah mendengarkan cerita dan firman Tuhan. Sekarang kita akan meresponinya dengan pujian, "Dengar Dia panggil nama saya." Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Dengar Dia
mari kita akan berdoa, doa yang telah diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada kita, yaitu doa Bapa kami yang nanti akan dipimpin oleh Ibu Tini. Mari kita ambil sikap doa kita lipat tangan, tutup mata dan tundukkan kepala. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Nah, anak-anak, kita masih punya satu kegiatan lagi, yaitu membuat permainan kreativitas dari barang-barang yang tidak terpakai. Hari ini kita akan belajar membuat pancing ikan. Anak-anak bisa mengikutinya di rumah dan bisa mempergunakan alat-alat atau barang-barang yang ada di rumah. Nah, bagaimana caranya? Anak-anak bisa mengikutinya dengan melihat video berikut ini. Nah, anak-anak, tadi anak-anak sudah mendengarkan cerita tentang Simon Petrus yang bekerja sebagai nelayan atau penangkap ikan. Nah, tadi kalau anak-anak mendengarkan, Simon Petrus menebarkan jala untuk menangkap ikan. Nah, kali ini Bu Dita akan mengajak anak-anak untuk membuat suatu permainan yang berkaitan dengan pekerjaan nelayan, yaitu membuat pancingan ikan. Nah, bagaimana caranya? Nah, di sini sudah ada beberapa bahan dan alat yang kita butuhkan. Antara lain adalah kardus bekas, boleh kardus susu, boleh kardus snack atau kardus apapun yang di bagian belakangnya bisa kita gambari nanti, ya. Kemudian ada tali rafia. Tali rafia ini akan kita potong menjadi dua macam panjangnya, yaitu yang lebih pendek dan yang lebih panjang. Yang pendek nanti kita akan gunakan untuk membuat semacam cantolan pada ikan yang kita buat. Jadi nanti kalau anak-anak membuat cantolan itu akan kita pakai untuk mengait, ya, untuk dipancing. Nah, kemudian untuk tali yang lebih panjang kita gunakan untuk sebagai tali pancingnya. Nah, kemudian bahannya ada kawat, atau jika anak-anak tidak punya kawat, anak-anak bisa mempergunakan klip. Ya, klipnya dibuat seperti mata pancing. Ya. Kemudian ada sumpit bambu. Sumpit bambu dibutuhkan 2 buah. Kalau kali ini sumpit bambunya Bu Dita sudah diikat seperti ini, jadi lebih panjang, ya. Nah, kemudian kita juga butuh spidol. Spidolnya boleh besar, boleh kecil. Kali ini Bu Dita mempergunakan spidol yang besar. Kemudian alatnya ada gunting, ada pembolong kertas, dan juga ada krayon atau anak-anak bisa pakai pensil warna. Nah, nanti hasilnya seperti apa ya? Hasilnya seperti ini. Nah, kita akan buat ikan-ikanan seperti ini. Kita hias, kita bentuk, kita beri cantolan seperti ini supaya bisa dipancing. Nah, bagaimana cara membuatnya? Anak-anak siapkan dulu karton yang akan digambar. Kali ini Bu Dita sudah punya ukuran yang lebih kecil. Bu Dita akan buat, akan gambar, kemudian akan diberi warna.
Nah, seperti ini ya. Anak-anak bisa buat ikan bermacam-macam bentuknya. Kalau Budita akan membuat ikan seperti ini. Jangan lupa beri mata, kemudian beri sisik, kemudian kita beri ekornya ya. Nah, setelah digambar, kita siap untuk mewarnai. Untuk mewarnai, anak-anak bisa gunakan warna apa saja. Kali ini Budita akan ambil warna merah, warna kuning, lalu kita akan mewarnai. Untuk sisiknya kita akan warnai dengan warna merah. Kalau mau warna-warni boleh, karena ikan itu juga ada yang warna-warni. Mau diberi warna hijau juga boleh. Warnanya terserah anak-anak ya. Nah, hasilnya seperti ini. Bagus ya. Warna-warni, anak-anak bisa gunakan warna-warna yang lain yang menurut anak-anak bagus. Nah, kalau sudah seperti ini, kita akan gunting sesuai dengan bentuknya. Sudah terlihat kan bentuk ikannya? Nah, anak-anak, karena kita mau bermain pancing-pancingan, makanya kita mau bikin ikannya lebih banyak. Nah, anak-anak bisa buat banyak sekali bermacam-macam ikan ya. Nah, di sini ada contohnya, Budita punya ubur-ubur juga. Kemudian ada ikan yang besar, ya. Kemudian ada ikan yang kecil. Nah, buatlah yang banyak supaya nanti ketika anak bermain pancing-pancingan menjadi lebih seru, ya. Nah, kemudian karena kita sudah memiliki ikan yang sudah diwarna, sekarang kita akan buat cantolannya supaya bisa dipancing. Bagaimana caranya? Dengan pembolong kertas kita akan lubangi, kita akan bolongi di bagian mulut. Nah, seperti ini. Kemudian ambil tali rafia yang lebih pendek, kemudian kita buat semacam cantolan. Setelah diikat seperti ini, kita rapikan supaya lebih bagus. Nah, hasilnya seperti ini ya. Kemudian kita simpan dulu ikannya. Kita akan buat pancingannya. Anak-anak, sumpit kalian berjumlah 2, kemudian disambung seperti ini. Menggunakan lem bisa, menggunakan isolasi bisa.
Ya, kali ini punya Budita sudah diikat sehingga menjadi lebih panjang. Nah, gagang pancingannya sudah jadi, kemudian kita beri tali dari rafia yang lebih panjang. Kita akan ikat di ujungnya. Jangan lupa dirapikan. Kemudian ambil kawat atau klip yang sudah kita siapkan menjadi bentuk kail seperti ini. Kita ikat di ujung tali rafia yang satunya. Jangan lupa kita rapikan supaya hasilnya lebih bagus. Nah, pancingan kita sudah jadi seperti ini. Kita bisa gunakan untuk bermain. Bagaimana cara mainnya? Kita singkirkan dulu ya yang ini. Nah, anak-anak tadi kan sudah membuat ikan banyak, sekarang ditata satu-satu. Nah, kita pura-puranya mau memancing. Nah, bagaimana cara mainnya? Anak-anak sudah siap? Nah, kita akan memancing. Hari ini Budita akan memancing ikan sebanyak-banyaknya. Wah, banyak ikannya. Dapat ikan satu lagi. Wah, dapat lagi. Nah, anak-anak bisa membuat ini di rumah bersama mama, papa, kakak, dan adik. Ya, anak-anak juga bisa bermain dengan kakak dan adik, bermain lomba memancing ikan sebanyak-banyaknya. Ya, besok hari Minggu jangan lupa beribadah. Dan setelah itu anak-anak bisa bermain pancing ikan bersama kakak, adik, maupun dengan orang tua. Selamat mencoba. Nah, anak-anak, tadi kita sudah memuji nama Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, dan berdoa Bapa kami. Sekarang tiba saatnya kita berpisah. Sampai jumpa di sapaan pagi berikutnya. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. dadah.